Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya, amin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Nah, sekarang kita sudah memasuki semester 2 ya teman-teman. Nah, nanti di semester 2 ini kita belajar tematik muatan PPKN bersama Ustadzah Fia lagi. Ya, masih ingat kan? Oke, nah hari ini kita memasuki tema 5 ya. Kemarin kan kita sudah belajar tema 1, 2, 3, 4. Nah, hari ini kita mulai belajar lagi tema 5. Nah, tema 5 ini kita belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, masih ingat kemarin di semester 1 kita juga belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, nanti bedanya di tema 5 ini kita bicara lebih banyak lagi contoh-contoh pengamalan sila Pancasilanya. Oke? Siap ya belajar lagi ya? Oke, kita simak video berikut ini, materi berikut ini. Oke ya, kita mulai materi untuk hari ini. Yang pertama adalah pengamalan sila Pancasila di rumah. Oke, anak-anak perhatikan ya. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pengamalan sila pertama di rumah. Yang pertama, bersikap jujur. Ya, bersikap jujur itu artinya apa? Tidak berbohong, lalu mengucapkan apa adanya, tidak dibuat-buat, itu namanya bersikap jujur. Yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut ya, karena kita beragama Islam, maka kita harus beribadah. Apa ibadahnya agama Islam? Yaitu sholat, ngaji ya, itu termasuk ibadah umat agama Islam. Yang ketiga, menghormati dan menaati kedua orang tua. Ini juga harus kalian lakukan ya. Nah, sebagai anak yang baik kita harus menghormati, menaati kedua orang tua kita ya, bersikap patuh kepada orang tua kita. Misalnya kalau disuruh kita harus mau, kita harus membantu orang tua kita. Lalu yang terakhir, selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Nah, Ustadzah kasih contoh, misalnya kamu lihat temanmu punya sepeda baru. Nah, kamu sudah punya sepeda, tapi gara-gara lihat temanmu, kamu akhirnya jadi pengen beli sepeda. Nah, ini kita harus menerapkan sikap selalu bersyukur atas apa yang dimiliki ya, nggak boleh minta-minta lagi. Karena apa? Kita kan sudah punya sepeda yang tadi. Nah, kita harus bersyukur karena kita sudah punya sepeda, meskipun sepedanya tidak baru, tapi sepedanya masih bisa dipakai ya. Jadi kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Banyak loh orang yang kurang beruntung dari kita ya, jadi kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Yang kedua yaitu sila kedua ya, menyayangi orang lain, berani membela kebenaran, lalu peduli terhadap orang di sekitar kita ya. Ini contohnya peduli terhadap orang di sekitar kita, yaitu bisa saat ini ya, kemarin ada bencana alam, Gunung Semeru meletus kemarin. Nah, kita bisa membantu dengan cara apa? Memberikan pakaian. Kemarin ya di sekolah kita sudah membuka bantuan untuk menyalurkan bantuan kepada korban-korban bencana alam Semeru ya. Seperti itu contohnya, peduli terhadap orang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu sila ketiga mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Misalnya mendahulukan kepentingan adik saat bermain. Nah, misalnya ya, kalian yang punya adik di rumah ya, kalau main sama adiknya harus mau ngalah ya, gak boleh mau menang sendiri sama adiknya. Nah, kalian sebagai kakak harus jadi contoh yang baik buat adiknya. Lanjut. Sekarang kita bahas yang pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah ya. Nah, kalau di lingkungan sekolah kita juga harus menerapkan sila Pancasila. Yang pertama yaitu kalau
Sila pertama, kita harus selalu mengingat Allah ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik dimanapun kita berada, harus selalu ingat sama Allah. Contohnya bagaimana? Kalau untuk sila pertama, berdoa selalu di setiap kegiatan sekolah ya. Setiap mau kegiatan apapun harus berdoa dulu. Mau belajar berdoa, mau ke pembelajaran tahfidz berdoa, pembelajaran Al-Quran berdoa, mau pulang berdoa, mau makan juga berdoa. Nah itu kita kalau sudah seperti itu berarti kita sudah menerapkan sila Pancasila yang pertama di sekolah. Nah terus yang kedua juga ada menghormati teman yang berbeda agama. Nah kebetulan ini kalau yang ini kita nggak ada ya, karena di sekolah kita semuanya beragama Islam sama semua. Ya, yang kedua yaitu sila kedua di sekolah. Ini contohnya menjenguk teman yang sakit, lalu memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Nah, misalnya ada petugas sekolah yang sakit atau teman yang sakit, kita harus menjenguk atau memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu sila ketiga. Bagaimana penerapan sila ketiga di sekolah? Yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah nanti ya kalau kita sudah masuk sekolah, insya Allah ada upacara bendera. Nah kalau mengikuti upacara bendera kita harus bersikap tertib, nggak boleh rame sendiri, nggak boleh bersikap gaduh. Ya harus tertib mengikuti upacara. Lalu bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Itu contohnya. Nah sekarang tadi kan kita sudah belajar sila pertama di rumah, sila kedua di rumah, terus juga sila ke-1 di sekolah, sila kedua di sekolah, sama sila ketiga di sekolah. Nah sekarang kita belajar yang pengamalan sila Pancasila di mana? Ya, tempat bermain. Nah di tempat bermain pun juga bisa menerapkan pengamalan sila Pancasila. Bagaimana caranya Ustazah? Nah, kita simak ya. Nah, sekarang kita belajar yang sila keempat yang di tempat bermain. Nah, sila keempat itu contohnya nih, menentukan kelompok dalam permainan, tidak boleh memaksakan kehendak, menerima hasil musyawarah dengan senang hati, mendengarkan pendapat teman, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi, menggunakan kata yang santun saat memberikan pendapat. Nah ini ya misalnya di tempat bermain, nah kamu lagi main sama teman-teman, terus kamu musyawarah ya, misalnya ada 5 anak ini musyawarah, ayo kita mainan apa ya enaknya ya. Nah dalam bermusyawarah itu kalian harus menghargai pendapat teman kalian, tidak boleh mau menang sendiri ya. Misalnya kalau pendapat kalian tidak dilaksanakan kalian marah. Nah itu yang tidak boleh. Pendapat yang disetujui harus dilaksanakan ya. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Tuh. Lalu ada juga yang sila kelima di tempat bermain. Bagaimana kalau pengamalan sila kelima? Nah sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, apa itu Ustazah hak dan kewajiban? Nah, hak itu adalah sesuatu yang kamu peroleh. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kamu laksanakan. Nah, ini ya contohnya hak di tempat bermain, yaitu menggunakan fasilitas bermain di taman misalnya ya, kalau kamu lagi bermain di taman. Lalu mendapatkan tempat bermain yang bersih. Itu hak. Itu hal yang kamu peroleh. Kalau kewajiban adalah tugas kamu untuk melaksanakan. Nah, bagaimana kewajiban di tempat bermain? Yang pertama adalah merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Yang kedua, membuang sampah pada tempat sampah ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan, terus juga kita harus merawat, tidak boleh merusak, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar yang sila keempat sama sila kelima di tempat wisata. Nah, ternyata di tempat wisata juga ada loh aturannya, juga ada penerapan pengamalan Pancasilanya. Nah,
sila keempat dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga, misalnya keputusan untuk pergi berwisata. Nah, berikut pengamalan sila keempat saat bermusyawarah. Nah, jadi seperti ini misalnya. Nah, kemarin waktu liburan kalian kemana? Itu bisa jadi contoh pengamalan sila Pancasila di tempat wisata. Misalnya sebelum berangkat kalian bermusyawarah dulu sama keluarga, sama Abi sama Umi. Mi besok mau kemana? Abi besok mau kemana? Kita bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, kamu tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, ya. Saat bermusyawarah, kamu harus mendengarkan pendapat orang lain. Lalu juga tidak memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat, ya, seperti itu. Yang sila kelima di tempat wisata, mengikuti aturan yang ada dengan mengantri saat berada di tempat wisata. Nah, itu tadi contohnya kalau sila kelima di tempat wisata. Oke, Ustazah review lagi ya. Jadi hari ini kita sudah belajar pengamalan sila Pancasila di rumah. Nah, di rumah tadi kita sudah belajar bagaimana penerapan pengamalan Pancasila sila yang ke-1, ke-2, ke-3 di rumah. Kalau di sekolah kita tadi juga sudah belajar bagaimana pengamalan Pancasila sila ke-1, ke-2, ke-3 di sekolah. Nah, kalau di tempat bermain kita juga sudah belajar sila yang ke-4 dan sila ke-5. Nah, setelah itu juga ada kita belajar tadi pengamalan sila Pancasila di tempat wisata yang sila ke-4 dan sila ke-5. Jadi dibagi seperti itu ya tadi kita belajarnya. Oke, anak solih solihah, sampai di sini dulu. Oke, anak solih solihah, sampai di sini paham ya? Apabila ada yang kurang paham bisa tanya ke Ustazah nanti. Oke? Nah, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.